Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Latifah dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang dinasti Aghlabiyah. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan terlebih dahulu memaparkan materi-materi apa saja sih yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Nah, materi yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini itu ada 4. Yang pertama, proses berdirinya dinasti Ablagiyah. Yang kedua, perkembangan dinasti Ablagiyah. Yang ketiga, kemunduran dinasti Ablagiyah. Dan yang keempat, peninggalan-peninggalan bersejarah dinasti Ablagiyah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses berdirinya dinasti Ablagiyah. Nah, proses berdirinya dinasti Ablagiyah itu terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, yang mana pada masa itu di daerah barat di Afrika Utara itu terdapat dua bahaya besar yang dapat mengancam kewibawaan Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga dapat mengancam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, dua bahaya itu apa aja sih? Nah, dua bahaya itu yang pertama adalah ancaman dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, dan yang kedua itu adalah ancaman dari golongan Khawarij. Nah, dari dua ancaman tersebut itu mendorong Harun ar-Rasyid untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiyah di bawah pimpinan Ibrahim bin al-Aghlab. Nah, setelah itu Ibrahim berhasil mengamankan wilayah tersebut. Tetapi setelah berhasil, Ibrahim itu mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid agar wilayah tersebut itu dihadiahkan kepadanya dan juga kepada anak keturunannya secara permanen. Nah, agar usulannya itu dapat disetujui oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, Ibrahim bin al-Aghlab ini kayak istilahnya itu kayak mengiming-iming gitu bahwa jika beliau mendapatkan wilayah tersebut, maka beliau akan memimpin dan juga mengamankan wilayah tersebut, terus juga akan memberikan upeti atau pajak kepada pemerintahan dinasti Abbasiyah sebanyak 40.000 dinar. Mendengar hal itu, maka Khalifah Harun ar-Rasyid menyetujui usulan tersebut dan memberikan provinsi Ifriqiyah kepada Ibrahim bin al-Aghlab. Nah, maka dari sana mulailah berdirinya, yaitu pada tahun 800 Masehi yang didirikan oleh Ibrahim bin al-Aghlab itu sendiri. Berlanjut ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan dinasti Aghlabiyah. Nah, dinasti Aghlabiyah ini berkuasa kurang lebih selama 100 tahun, yaitu dari tahun 800 sampai 909 Masehi. Selama penguasaan itu, dinasti ini dipimpin oleh beberapa penguasa, di antaranya seperti yang telah terlihat pada gambar tersebut, bahwa dinasti Aghlabiyah ini telah dipimpin oleh 11 pemimpin atau 11 khalifah pada masa pemerintahannya, yang mana pada masa pemerintahannya tersebut para pemimpin atau para khalifah itu memiliki ciri kepemimpinan masing-masing. Di antaranya yaitu pada masa pemerintahan Ibrahim bin al-Aghlab, yang mana beliau telah berhasil memadamkan Khawarij barbar di daerah mereka, dan yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Ziyadatullah I, beliau juga sama telah berhasil merebut Pulau Sisilia dari tangan Bizantium pada tahun 827 Masehi, sehingga hal itu menjadikan dinasti Aghlabiyah menjadi dinasti yang unggul di Mediteran Tengah. Setelah itu, dinasti Aghlabiyah juga telah berhasil menaklukkan kota-kota dan juga pantai di Italia seperti Calabria, Napoli, Roma, dan masih banyak kota-kota yang lainnya. Karena banyaknya serangan dari pasukan Aghlabiyah secara terus-menerus, maka Paus Yunanes ini mengusulkan kepada dinasti Aghlabiyah agar diberikan kebebasan dan juga perdamaian kepada mereka, dengan catatan mereka akan memberikan upeti sebanyak 25.000 uang perak kepada dinasti Aghlabiyah per tahun.
Keberhasilan-keberhasilan itu telah menjadikan dinasti Aghlabiyah menjadi dinasti yang kaya raya dan juga telah memotivasi para pasukan dan juga para pemimpinnya untuk lebih semangat dalam menaklukkan daerah-daerah yang lainnya, juga menjadi semangat dalam melakukan pembangunan, seperti misalnya melakukan pembangunan masjid, yaitu Masjid Qairouan yang dibangun oleh Jadatul I, dan juga Masjid Tunisia yang dibangun oleh Khalifah Ahmad. Selain itu juga dibangun benteng-benteng dengan jumlah 10.000 benteng pertahanan, dibangun juga irigasi pertanian, dan juga mengembangkan arsitek, seni, dan juga ilmu pengetahuan di kota Qairouan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran atau kehancuran dinasti Abbasiyah ini terjadi pada tahun 909 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Ziyadatullah III. Nah, apa sih faktor yang dapat menyebabkan dinasti Abbasiyah ini hancur dan juga mundur? Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut, yaitu faktor pertama, adanya pola hidup yang berpoya-poya di kalangan masyarakat pada masa pemerintahan Ziyadatullah III. Faktor yang kedua yaitu adanya doktrin-doktrin yang dikembangkan kepada penguasa dan petinggi dinasti Abbasiyah. Nah, doktrinnya itu adalah doktrin Syiah, yang mana pada waktu itu dibawakan atau dilancarkan oleh Abdullah al-Syiah atas isyarat Ubaidillah al-Mahdi. Nah, karena pada waktu itu adanya kesenjangan sosial, maka propaganda Syiah ini semakin kuat, bahkan menumbuhkan kekuatan militer. Nah, puncaknya pada tahun 909 Masehi, karena pada waktu itu tidak ada perlawanan sama sekali dari pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, maka kekuatan propaganda Syiah ini semakin kuat gitu ya. Jadi karena semakin kuat terus tidak adanya perlawanan, maka lebih mudah gitu ya propaganda Syiah ini menggulirkan dinasti Abbasiyah. Maka pada waktu itu pada tahun 909 Masehi hancurlah, mundurlah dinasti Abbasiyah ini gitu ya. Karena dinasti Abbasiyah ini sudah mundur, maka propaganda Syiah, orang-orang Syiah ini itu kan semakin kuat ya, karena semakin kuat terus sudah menang juga, sudah berhasil juga kan menghancurkan dinasti Abbasiyah, maka didirikanlah dinasti Fatimiyah. Ini adalah awal dari kemunduran dinasti Abbasiyah. Berlanjut ke materi yang terakhir yaitu peninggalan-peninggalan bersejarah pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, setiap dinasti ketika mengalami kemunduran atau kehancuran pastinya akan meninggalkan sebuah jejak, yang mana jejak tersebut bisa dijadikan sebuah sejarah bahwa dinasti itu pernah berdiri dan pernah berkembang gitu. Nah, sama halnya dengan dinasti Abbasiyah yang mana ketika mengalami kemunduran itu meninggalkan sebuah jejak sejarah. Nah, sejarahnya apa aja? Bisa dilihat video yang berikut. Nah, peninggalan-peninggalan sejarahnya itu ada bangunan Masjid Agung Qairouan yang dibangun oleh Jadatul I, terus ada juga bangunan Masjid Tunisia yang dibangun oleh Ahmad dan sekarang masih ada tapi namanya diubah menjadi Masjid Sausse, terus ada juga irigasi pertanian. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.